Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia, Jakarta. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mazmur 51 ayat 3 sampai 4 dan ayat 12 sampai 15. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Mari kita angkat pujian kita yang berjudul Nyanyi dan Bersoraklah. Kita mau bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan kita. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, pelindung penghibur. Pelindung penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji yang ada padamu. Mari kita nyanyikan dari awal. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, hari ku memuji keajaiban kasih. Dia pelindung, Dia penghibur kita, Dia menara kekuatan kita. Pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk,
tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Benar Tuhan, kami percaya tiada janji seperti yang kami punya padamu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini yang sudah berlalu Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, kalau saat ini kami ada di sini untuk datang kepadamu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mau datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri yuk, kita nyanyikan lagu Besarkan Nama Tuhan. Kita mau sekali lagi membesarkan nama Tuhan kita, karena kita percaya kemurahan-Nya besar tiada terkira. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Allah di sini sepasti udara segar. Allah di sini, Dia sepasti udara segar yang kita hirup. Dia sepasti fajar segar yang ku hirup. Dia sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di sini, Allah di sini, sepasti udara segar yang ku hirup. Dia sepasti fajar yang merekah setiap
Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bacaan selanjutnya diambil dari Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita naikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Dahulu, sekarang, selamanya.
siapkan hati Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh sesuai dengan nyanyian kami. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu yang menuntun dan mengubahkan kami. Kiranya hati kami terbuka. Kiranya seluruh kehidupan kami terbuka bagi Engkau, ya Allah Sang Cinta. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah kami, Roh-Mu yang kudus menuntun kami ke dalam maksud-maksud yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Allah, demi Kristus Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Hari ini kita kembali berjumpa dalam Minggu Prapaskah yang kelima. Saya mengajak kita untuk membaca dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 33. Anda bisa membuka di gadget Anda atau cetak Alkitab, boleh, silakan. Jadi kalau ada sedikit perbedaan kata, tidak apa-apa, karena saya membaca dari terjemahan baru 2023, ya, LAI menerjemahkan edisi yang kedua. Saya mulai di ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Iya. Orang Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, lalu datanglah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang melihat di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia, kita punya banyak kebutuhan dasar. Yang paling sederhana, kita perlu makan.
Betul ya. Setiap hari kita mencari makan. Kalau yang puasa intermittent ya tinggal diatur waktunya dia makan kapan, begitu ya. Dipersempit jendela makannya. Kebutuhan dasar lainnya kita butuh minum. Kita butuh minum. Melangkah dari kebutuhan dasar lainnya mungkin yang lebih halus, lebih sublim ya. Kita perlu dihargai. Betul ya? Semua orang butuh dihargai, semua orang perlu mendapat rasa hormat, direspek sama orang lain, dan semua orang sebetulnya tidak terlepas dia gendernya apa ya, mau perempuan kah, mau laki-laki kah, mau queer kah, dan sebagainya, semua orang perlu merasa dicintai. Betul ya? Walaupun selama ini psikologi populer mengatakan bahwa yang karakternya, wataknya feminin lah yang lebih merasa perlu dicintai. Tapi tidak juga ya. Yang maskulin juga perlu merasa dicintai sebetulnya. Walaupun yang maskulin juga agak dominan, dia butuh dihormati. Tapi saya kira secara menyeluruh kita semua perlu dicintai. Perlu merasa dicintai, perlu merasa dihormati, dan kita juga perlu merasa mengungkapkan diri kita untuk mencintai dan menghormati. Betul ya? Bukan hanya menerima cinta, bukan hanya menerima hormat, kita manusia makhluk yang mau mencintai. Kita manusia makhluk yang mau menghormati. Kita manusia makhluk yang mau menghargai orang lain. Dicintai dan mencintai. Apalagi kebutuhan yang lain? Kalau cinta, ada yang bilang bahwa cinta tidak harus memiliki, begitu ya. Slogan lah gitu ya. Tapi cinta itu juga agak dekat dengan bahwa aku merasa memiliki dia. Tapi tentu kalau kita over ya, protektif, kita menjadi meleset. Bukan lagi kita mencintai dengan maksud protektif, tapi dengan overnya itu kita malah menjadi menyakiti. Apalagi? Kita ingin merasa punya power, barangkali begitu ya. Dalam hal paling sederhana, kita membangun semacam kapasitas, skill, kompetensi diri ya, supaya kita punya rasa kita itu mampu. Itu ada sense of power ya di sana. Tapi sense of power ini bisa juga terjatuh ke dalam misalnya kita memanipulasi orang lain ya. Kita menggunakan power kita dengan sewenang-wenang kalau kita punya jabatan. Itu lain hal. Tapi semua orang sepertinya butuh merasa bahwa dia punya semacam power. Setidaknya bagaimana dia mengendalikan dirinya sendiri minimal. Sebagai seorang manusia, aku bisa mengontrol, mengendalikan diriku sendiri. Itu ada sense of power di sana. Tapi menarik bahwa kebutuhan-kebutuhan yang menyeluruh, yang mendasar, yang kita butuhkan sebagai seorang manusia itu, ada satu lagi di sini dalam teks yang kita baca, Yesus dan teks ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai manusia dan manusia di dalam Tuhan adalah manusia yang bisa menunda dan bisa melampaui satu kebutuhan yang rasanya pada hari ini semua orang ingin kejar. Apa itu namanya? Kebutuhan untuk diakui oleh orang banyak. Kebutuhan untuk meraih, memperoleh popularitas. Hari ini barangkali tidak terlalu sulit dengan fasilitasi media sosial. Betul ya? Bahwa kita bisa meraih popularitas itu. Atau sebetulnya ada juga sebagian orang yang bermain media sosial, dia sebetulnya tidak terlalu butuh popularitas. Barangkali ada orang yang demikian. Dia hanya butuh meng-acknowledge dirinya.
gitu ya. Sense of worth ada juga di sana. Tapi untuk merenggut, meraih, mencapai aktualisasi diakui oleh banyak orang, menjadi populer, itu hal yang tidak terlalu sulit pada hari ini. Dan teks yang kita baca, terutama Yohanes pasal yang ke-12 ini, menunjukkan sebetulnya Yesus pada masa itu begitu populer pada pasal 12 ini. Pada pasal 11 kita tahu bahwa Yesus dielu-elukan oleh orang banyak. Dia memasuki Yerusalem. Yesus adalah sosok yang sangat-sangat populer. Karena karyanya, karena pelayanannya, dia menyentuh banyak orang, dia dikagumi oleh banyak orang, dan ketika dia masuk ke Yerusalem, orang mengelu-elukan dia bagaikan seorang raja. Di tanda salib kan dituliskan ya, inilah raja orang Yahudi. Pada kenyataannya memang ketika dia masuk ke Yerusalem, orang-orang melihat dia sebagai sosok raja. Sebagai orang yang sangat mulia, sangat dihormati. Dan teks yang kita baca mengatakan bahwa ada orang-orang Yunani yang mau bertemu dengan Yesus. Kalau Anda mau mengecek seberapa populer Anda, gampang. Kalau tiba-tiba ada orang yang dari antah berantah yang tidak pernah Anda kenal begitu ya, barangkali dari Rusia sono, kampung mana begitu ya, yang namanya bukan nama Indonesia atau nama Tionghoa atau nama Jawa kebanyakan, lalu tiba-tiba mengontak Anda, lalu mengatakan saya senang dengan postingan Anda, misalnya begitu ya. Kalau Anda bermain IG atau yang lain-lain media sosial gitu ya, saya senang dengan podcast Anda, barangkali dia akan mengatakan demikian. Itu menunjukkan Anda populer. Yesus yang notabene orang Yahudi, tiba-tiba datang orang-orang Yunani yang barangkali interaksinya pun tidak banyak, belum ada media sosial pada waktu itu. Orang-orang Yunani itu mau datang kepada Yesus, nanya ke muridnya, Filipus dan Andreas. Lalu Andreas menyampaikannya kepada Yesus. Yesus sedemikian populer pada waktu itu. Tapi menarik respons Yesus kan. Yesus hanya mengatakan bahwa telah tiba saatnya anak manusia untuk dimuliakan. Dia tahu bahwa yang dimaksud itu adalah soal kemuliaan. Dia tahu yang dimaksudkan adalah soal popularitas. Semua orang sudah mengenal dia. Maka Yesus mengatakan telah tiba saatnya anak manusia untuk dimuliakan. Tapi sekali lagi masih ada kaitannya dengan minggu lalu, bahwa sebetulnya yang Yesus maksudkan dengan dimuliakan bukanlah dia menjadi populer, bukan. Tapi dia memberikan makna yang lain, bahwa yang dia maksudkan dengan dimuliakan adalah dia tergantung di kayu salib untuk menghendaki kehendak Bapa yang mencintai, yang mengasihi dunia. Jadi popularitas yang dicari oleh orang banyak pada waktu itu dan hari ini, Yesus memberikan makna baru bahwa kebutuhan kita untuk diperhatikan, kebutuhan kita untuk dipopulerkan oleh orang banyak, diperhatikan oleh orang banyak, sesungguhnya mendapatkan makna baru di dalam pencarian Yesus, bahwa sesungguhnya soal peninggian, soal kemuliaan, soal kehormatan itu bukanlah ketika kita mendapatkan sepenuh-penuhnya semua perhatian manusia. Itu diperlukan karena kita makhluk yang sosial, yang berinteraksi satu sama lain. Tapi terutama Yesus mau memberikan makna yang baru. Bahwa ada hormat lain yang lebih ultimate. Bahwa ada perhatian lain loh, yang sesungguhnya akan menggenapi makna dan tujuan hidup kita. Dari pencarian kita, akan perhatian ke sana kemari, akan popularitas ke sana kemari. Sebetulnya ada satu loh yang menggenapi semuanya itu.
yaitu kasih dari Bapa. Itu adalah sesuatu yang lebih dari cukup. Kalau kita berjumpa dengan kasih dari Bapa itu, kalau Anda kemudian menjadi populer, itu hanya bonus saja. Betul ya? Tapi popularitas itu bukan lagi hal yang ultimat dalam hidup Anda, bukan lagi pencarian mendasar bahwa hidupku hanya bermakna kalau orang lain mengakui aku. Kalau orang banyak mengakui aku. Kalau aku menjadi populer. Tidak. Yesus mau mengatakan bahwa yang kucari adalah hormat Bapa. Karena aku tahu Bapa sudah mencintaiku. Karena aku tahu Bapa sudah mengasihiku. Dan karena aku tahu Bapa mengutus aku untuk mengasihi dan mencintai dunia ini. Telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Barulah kalau kita menghayati bahwa sebetulnya kehidupan kita ini dirahmati dan dicintai oleh Allah, dan sepenuh-penuhnya makna dan tujuan hidup kita itu di dalam Dia, diperhatikan olehnya, walaupun mungkin perhatian orang banyak bisa juga, tapi perhatian orang banyak itu biasanya terbatas ya. Kalau Anda posting, wah orang perhatikan gitu ya. Tapi kalau Anda post dari posting Anda, orang tidak perhatikan Anda. Karena kemudian algoritma media sosial akan menunjukkan postingan-postingan yang lain. Betapa terbatas dan bergantung pada algoritma dari media sosial. Tapi cinta, kasih dari Bapa itu seutuhnya adalah memberikan makna dan tujuan di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengerti makna dan tujuan yang diberikan oleh Allah itu, maka Yesus mengatakan prinsip ini bisa dialami dalam kehidupan kita. Ada 3 prinsip yang disebutkan. Yang pertama itu prinsip natural kan ya. Bahwa kalau kita tabur benih, benih itu mati, jatuh ke dalam tanah, tapi dia akan bertumbuh. Itu prinsip alam, prinsip natural, kodrat yang kita temukan pada tanaman, pada tumbuhan. Setiap biji yang jatuh dia pasti mati. Tapi setelah mati dia akan bertumbuh. Kalau tanahnya bagus. Di mana-mana itu terjadi begitu. Tapi bagaimana dengan prinsip yang kedua? Bagaimana dengan manusia? Manusia tidak bisa dikondisikan, dipaksakan begitu saja seperti benih dia jatuh lalu dia bertumbuh. Begitu ya. Tidak ada sesungguhnya orang yang mau mati. Kecuali kalau dia depresi ya, tertekan, lalu dia muncul kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya, maka dia mau mati. Tapi yang dimaksudkan adalah tidak ada orang yang dalam kondisi yang baik, dia akan mau mati begitu saja, terutama mati bagi orang lain. Tapi Yesus masuk kepada prinsip yang kedua, bahwa kalau kamu mencintai nyawamu sedemikian rupa, kamu akan kehilangan nyawamu. Kamu akan kehilangan hidupmu. Tapi kalau kamu tidak mencintainya sedemikian rupa, sehingga kamu menjaganya secara berlebihan, memproteksinya berlebihan, kamu akan menerimanya. Kamu akan mendapatkan hidup. Bayangkanlah seorang anak tunggal, ya. Biasanya ini ada kecenderungan pada anak yang tunggal, betul ya? Siapa di sini anak yang tunggal? Oh my God. Oh my God, salah ini khotbahnya, mohon maafkan. Aduh, saya mau ganti ilustrasi sepertinya. Tapi beginilah. Ada kecenderungan ya, tidak generalisasi. Orang tua yang punya anak yang tunggal, perhatiannya biasanya berlimpah, betul ya? Kecuali kasus khusus lah kalau orang tua Anda kurang waras, begitu ya. Jadi Anda tidak diperhatikan, nah itu kasus yang khusus. Tapi secara umum, anak yang tunggal biasanya mendapatkan kelimpahan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kalau orang tua utuh ya, kelimpahan kasih sayang.
Tidak ada kompetitor lain, betul ya? Kalau sudah muncul anak yang kedua, ada kompetitor, dia marah, dia dongkol gitu ya. Dia benci anak yang kedua. Muncul lagi anak yang ketiga, dia benci lagi. Anak yang kedua benci anak yang ketiga, begitu ya. Kadang-kadang tragedi rumah tangga itu begitu. Tapi anak yang tunggal, dia mendapatkan full kasih sayang itu. Tapi kemudian kadang-kadang, tidak semua ya, kadang-kadang orang tua terlalu berlebihan menjaga anak yang tunggal. Ini saya perhatikan kepada beberapa teman. Nanti jamnya diatur sedemikian rupa kan. Pulang tidak boleh lebih dari jam 7 malam, misalnya begitu. Waduh, ayam aja baru masuk rumah gitu ya. Pokoknya kalau dia, tidak boleh main kotor, tidak boleh main lumpur. Biasanya kan begitu ya, over protektif. Karena anak yang tunggal itu. Tapi jadinya apa kemudian anak itu? Menjadi anak yang manja, begitu ya. Anak yang manja dan kurang tough menghadapi realitas hidup. Kurang tangguh. Karena anak yang tunggal biasanya apa-apa aja dipenuhi. Kalau orang tuanya sanggup. Ingat sekali lagi modalnya ya, tidak ada kompetitor lain. Kalau ada kompetitor lain, modalnya menjadi terbagi. Ini enggak. Mau boneka apa aja, mau mainan apa aja, disediakan. Tapi kemudian karena dia melihat bahwa hidupnya terproteksi sedemikian rupa, menjadi steril, dia kaget bahwa ternyata realitas hidup itu tidak sesteril dan semanis itu. Maka anak yang tunggal, hati-hati, dia bisa menghadapi realitas hidup menjadi berat. Dia akan melihat kehidupan mungkin lebih kejam daripada rumah yang sudah diproteksi oleh kedua orang tuanya. Ada kecenderungan demikian. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu memproteksi dirimu sedemikian rupa, sehingga tidak menyediakan ruang bagi keterkejutan, bagi ketidakterdugaan realitas, bagi hantaman-hantaman realitas kehidupan, bagi problem-problem dan masalah kehidupan, engkau akan kehilangan segala-galanya. Seperti anak yang dimanja sampai akhir. Dia tidak mampu bertahan di tengah kehidupan. Itu paradoks prinsip kehidupan. Orang yang mempertahankan nyawanya sedemikian rupa, dia akan kehilangan. Karena dalam dia memproteksi sedemikian rupa, dia tidak sadar bahwa yang di luar itu sebetulnya hantamannya kencang. Betul ya? Ada sahabat kita di sini kan ya, yang waktu itu cerita dari Singapura lalu ke Indonesia dihantam dengan jajanan pinggir jalan. Diare-diare setiap hari begitu. Tapi kalau Anda mulai terbiasa, tidak usah terlalu steril begitu ya. Sesekali jajan di pinggir jalan, maka imun Anda lebih meningkat. Itu hukum prinsip Yesus katakan. Kalau kau pertahankan nyawamu, kau akan kehilangan. Tapi kalau kau menerima segala sesuatu, letting go, letting come, let it happen, Tuhan, yang terjadi, terjadilah. Percayalah bahwa engkau tidak akan kehilangan segala-galanya. Engkau akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Yang ketiga, prinsipnya. Barang siapa mengikut aku, barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Mengikut Yesus yang seperti apa? Yang tadi di awal. Yang walaupun diserang dalam tanda kutip oleh popularitas, dialu-alukan sebagai seorang raja, dia tidak jumawa. No, Yesus bilang, kemuliaanku bukan di sana poinnya. Orang bisa memuja-muja aku. Orang bisa menjunjung aku menjadi raja. Bahkan orang bisa membenci aku, kata Yesus kan, seperti Yudas Iskariot. Tapi poinku bukan di sana. Poinku adalah bahwa hidupku hanya untuk melakukan kehendak dan hormat dari Bapa. Itu yang puncak, itu yang ultimate di dalam hidup kita. Bahwa kalau kita murid Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan,
Jadikanlah tujuan hidup kita hanya untuk mencapai dan meraih hormat dari Allah. Anda bisa menerima apapun dalam hidup ini. Yang terbaik, pujian, bahkan cacian yang terbaik Anda bisa terima dalam hidup ini. Tapi terimalah itu tanpa harus Anda menjadi jumawa atau tinggi hati. Atau Anda malah terpuruk jatuh kalau orang menghina dan mencaci Anda. Tidak perlu. Karena yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah bahwa ketika orang memberikan dirinya menjadi murid Tuhan, dia melayani Tuhan, dia mengikut Yesus. Dan teladan Yesus adalah carilah hormat dari Allah saja dalam hidup kita. Maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Karena kita mendapatkan cinta kasih Allah yang sudah sempurna dan utuh di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk renungan kami pada hari ini. Terima kasih karena oleh rahmat dan kasih-Mu ya Allah, kami bisa saja gagal, kami bisa saja terjatuh, kami bisa saja menghadapi banyak hal yang tidak terduga dalam kehidupan kami. Setiap problem, setiap persoalan dalam kehidupan kami. Tapi tentulah kala kami terjatuh, kami tidak perlu terjerembab. Karena oleh rahmat dan anugerah-Mu, kami dimampukan untuk bangkit kembali. Dan biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Engkau, dan kehidupan yang melayani Engkau, dan kehidupan yang hanya mencari hormat dari Engkau saja. Walaupun dunia berguncang, walaupun sekitar kami berguncang, kami tahu ketika kami bergantung hanya mencari hormat Engkau dalam hidup kami, segala sesuatu boleh berguncang. Tapi ada satu yang tidak terguncangkan, yaitu Engkau dan cinta-Mu bagi kami semua. Terima kasih ya Allah, dalam pengharapan kami menatap kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Mari saat ini kita akan memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sambil memberikan persembahan yang ditaruh di kotak yang sudah disediakan di depan. Kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidup, bila putus asa dan tertidur, dekat dengan satu-satu hiduplah, kau niscaya akan oleh kasih. Bukan dari hidup, kau dan kagum
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami semua, terima kasih untuk sabdamu, terima kasih kembali untuk kesempatan juga kami berbagi. Biarlah semuanya ini bisa dipergunakan bagi hormat kemuliaan-Mu. Kami berdoa ya Allah buat gereja ini, biarlah Tuhan terus tuntun sesuai maksud dan rencana-Mu. Setiap benih yang ditabur juga terus akan bertumbuh, dan biarlah kerajaan Allah diperluas melalui gereja ini dan melalui kehidupan kami. Kami mendoakan ya Allah buat setiap pergumulan kami, barangkali kami sedang menghadapi persoalan-persoalan khusus yang barangkali tidak mau kami ketahui orang lain. Biarlah kiranya ya Allah Engkau berbelas kasih menolong kami dalam menghadapi problem-problem kami. Apapun itu ya Allah, biarlah belas kasih-Mu itu cukup bagi kami untuk berjalan di tengah kehidupan ini. Kami mendoakan buat rumah singgah dengan beberapa penghuni, sahabat-sahabat kami, biarlah kiranya Engkau terus memberkati rumah ini menjadi rumah yang aman di dalam segala keterbatasan dan kesederhanaannya. Tapi biarlah rahmat dan anugerah-Mu cukup di tengah-tengah kami, di tengah-tengah rumah singgah ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Biarlah buat sinode kami juga berdoa, Tuhan kiranya terus menuntun mereka dengan hikmat-Mu. Ini doa-doa kami ya Allah, yang kami doakan di dalam nama Kristus, Yesus Tuhan, dan biarlah juga kami mendoakan sebagaimana doa yang Tuhan kami ajarkan. Untuk kami berdoa, maka kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita percaya kalau kasih Tuhan dan damai Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kasih-Nya seperti sungai di hati kami. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Marilah kita kembali
ke tengah kehidupan kita, melayani Dia, mengikut Dia, dan marilah kita mencari hormat dari Allah saja yang telah mencintai dan mengasihi kita sedemikian rupa. Karena itu marilah terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan diri kepada kita semua, dan persekutuan yang dekat dan akrab dengan Roh Kudus tinggal beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak.